Ada problem di negeri ini ketika penyusunan undang yang dianggap tidak sesuai, tidak diundang. Harusnya yang tidak sesuai itu juga diundang. Yang sesuai dengan tidak sesuai agar ketemu titik temu. Di negeri ini, maaf saya katakan, sering kemudian yang misal akademisi yang cocok saja. Iya. Pelaku juga yang cocok aja. Itu nggak pas. Karena ada peraturan untuk ahli itu harus S2. Saya katakan tidak semuanya kemampuan akademik itu setara dengan pengalaman empirik dari pelaku budaya. Ya contoh di belakang kita ini, tidak selesai juga dengan kebudayaan. Ya, ini kan ini akibat politik kan? Betul. Tidak selesai juga kan yang di belakang kita ini kan? Jadi salahkan COVID. Seakan-akan menyelesaikan masalah itu satu aja solusinya. Membuat peraturan. Padahal terkadang dengan membuat peraturan banyak menimbulkan masalah. Tapi kan peraturan diubah bisa menyalurkan kepentingan tertentu. Itu tambah lagi kebiasaan lembaga yang muncul. Ketika lembaga itu lahir, penunjukannya, pengisian orang-orangnya itu lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik dan kedekatan politik daripada kedekatan fungsi. Karena pembiayaan. Iya, karena pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di teras rumah Firdaus Abi dengan Mak Kari dan Dr. Wendra Yurnaldi. Sebelumnya kita sudah bicara tentang masalah ranperda terkait dengan pemahaman tentang kebudayaan daerah. Kali ini kita akan bicara tentang masalah yang akan ditimbulkan jika salah satu ayat di pasal ranperda itu yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bisa membentuk lembaga kebudayaan daerah. Berarti artinya yang baru. Nah, secara pemikiran awam, wah, ada lembaga yang baru. Berarti ada kesempatan baru, ada pencerahan dan segala macam barangkali. Tapi ternyata ini menjadi persoalan utama yang juga ditolak oleh para relawan, termasuklah dari MUI. Kita tanya langsung, apa masalahnya kalau lembaga kebudayaan daerah? Jadi begini, ada selama ini yang saya ingin luruskan. Kalau ada persoalan, selalu pikiran kita membentuk aturan, membuat undang-undang, membuat peraturan. Saya kutip pendapat Guru Besar Peraturan Ilmu Perundang-undangan Prof. Maria Farida Andrati. Seakan-akan menyelesaikan masalah itu satu aja solusinya. Membuat peraturan. Padahal terkadang dengan membuat peraturan banyak menimbulkan masalah. Tapi kan peraturan diubah bisa menyalurkan kepentingan tertentu. Itu tambah lagi biasanya dengan peraturan baru lahir berkonsekuensi dengan lembaga baru. Lembaga yang sudah ada sudah kacau, buat lagi lembaga baru tambah kacau. Kenapa kemudian lembaga kebudayaan ini yang diformalkan? Ini kan idenya saya dengar dari teman-teman yang salah seorang teman saya, bahwasanya idenya ada forum bersama para pelaku budaya untuk berdiskusi. Selama ini tidak ada. Yang kita takutkan pertama, sering kemudian ketika lahirnya lembaga kebudayaan disatukan, maka dia akan menjadi lembaga full body. Seakan-akan kebudayaan tidak bisa yang lain-lain. Kebudayaan itu kan bebas, dia punya kemandirian, bukan bebas, kemandirian dan independen. Ya, ketika nanti ada satu lembaga kebudayaan, maka seluruh kebudayaan Minangkabau, Sumatera Barat akan diotorisasi oleh dia. Nah, jangan-jangan nanti muncul lagi sertifikasi budayawan. Itu problem. Problem kedua, kebiasaan lembaga yang muncul. Ketika lembaga itu lahir, penunjukannya, pengisian orang-orangnya itu lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik dan kedekatan politik daripada kedekatan fungsi. Iya, karena pembiayaan. Ini yang kita tolak. Contoh ya, waktu itu saya diskusi dengan teman-teman, dengan salah seorang teman, bukan teman, dengan teman-teman, salah seorang teman, diilustrasikan seperti Dewan Pendidikan. Yuk kita kritik Dewan Pendidikan, siapa yang nunjuk? Kekuasaan. Sehingga nanti jangan kita takutkan terpecah lagi para budayawan ya. Karena akan ada budayawan plat merah, plat kuning, dan plat hijau, dan plat hitam. Kita nggak mau. Dan ini
di tengah sudah berserak-seraknya kalau bahasa kita kan, kebudayaan, pelaku kebudayaan kita, jangan lembaga ini bukan memersatukan, tapi kemudian memperparah jurang di antara pelaku budaya, termasuk penunjukannya, penunjukan lembaga-lembaga yang ada. Maaf, saya boleh walaupun menyimpang. KPU yang independen ya, itu tidak ada ya. KPU ya, Komisi Penyelenggaraan Umum, kalau KPU, Bawaslu yang independen, dalam prosesi penunjukan juga tidak independen. Ya kan? Apalagi kemudian lembaga kebudayaan. Sepertinya ica-ica independen. Saya tanggung jawab ngapain? Karena ya maaf. Atau kemudian hakim-hakim MK juga perlu lobby dan lain-lain sebagainya. Kelihatan loh. Ya, lembaga-lembaga independen negara itu juga proses dia duduk penunjukannya. Ya, melalui proses politik. Penunjukan kan. Apalagi kemudian mekanismenya nanti, ya maaf lah, mana yang ditunjuk itu tidak punya unsur politik. Ya kan? Tolong tunjukkan, contoh dalam konteks kecil kita di Sumatera Barat. Ada lobby politik di sana. Kita tidak mau kebudayaan ini dimasukin oleh apa? Cukuplah politik itu yang kemudian dia bertengkar sama dia, jangan para pelaku budaya bertengkar juga dengan sama politik. Ya contoh di belakang kita ini, tidak selesai juga dengan kebudayaan. Ya, ini kan ini akibat politik kan? Betul. Tidak selesai juga kan yang di belakang kita ini kan? Jadi salahkan COVID. Nah, ya ini sebenarnya kan ada niat. Kalau ada niat kan selesai saja. Ini kan contoh nyata nih ketika politik sudah masuk kepada kebudayaan, kepentingan politik sudah masuk, Anda selesai di belakangnya. Ya, kalau saya pernah baca itu di Undang-Undang Nomor 5/17 itu. Di situ salah satu pasalnya mengatakan bahwa pemerintah itu punya kewajiban membina, mengembangkan segala macam lembaga kebudayaan. Ya. Nah, artinya lembaga kebudayaan secara nasional tentu di Sumatera Barat, lembaga kebudayaan yang ada di Sumatera Barat dia kan tumbuh, dia kan udah tumbuh dengan sendirinya selama ini. Misalnya Elkam, ada Bakorkan, kemudian ada lembaga-lembaga kebudayaan, ada yayasan kebudayaan, ada akademisi yang khusus kebudayaan. Itu bisa jadi lemah, bukan jadi kuat karena ada niatnya begini, niatnya selalu ingin memperkuat, tetapi ending dari pembentukan lembaga selalu kemudian endingnya tidak bagus. Ya contoh saja lah misalnya, KPK itu niatnya dulu memperkuat pemberantasan korupsi. Ya ternyata sekarang yang jadi masalah KPK itu sendiri. Menyalahkan ketuanya. KPK itu sendiri yang bermasalah. Kenapa? Karena ada kooptasi politik dan kekuasaan. Ya kan? Semua lembaga yang dibuat itu akhirnya endingnya tidak bagus. Niat awalnya iya. Tetapi dalam perjalanan pasti ada kepentingan politik dan kita takutkan nanti penunjukan yang duduk di sana itu karena dekat kekuasaan atau dekat hal-hal yang politik. Itu yang kita katakan. Termasuk anggaran, perebutannya kemudian perebutan anggaran. Jadi begini, karena masalah pemerintah itu membina dan lain-lain sebagainya. Iya, yang ada sajalah. Ya. Jangan kemudian karena kita tidak sepakat dengan rumah ini, kita buat lagi rumah baru. Kita benahi rumah yang ada. Ya, kita kan ada kabarnya. Anggaran pusat itu ada namanya dana abadi kebudayaan Indonesia dan kan tidak diwajibkan untuk membuat lembaga kebudayaan. Kan ada dinas kebudayaan letakkan di sana kan, dikawal sama persoalan dinas kebudayaan kan. Ada lembaga-lembaga kebudayaan lain kan yang ada di kita kan. Kenapa tidak? Jadi gini, kalau menyangkut dana ini saya agak sensitif. Ini kan maaf, ketika kita beralih dari nagari ke desa, ini kan juga persoalan opo-opo dana Bangdes. Ya. Apakah kita mengulangi Galodo Bangdes yang kedua dengan dana kebudayaan dengan opo-opo dana itu? Ya, desa. Akhirnya ini berantakan. Apakah kemudian dengan alasan dana itu ada Galodo kebudayaan kedua? Ya. Kan dulu kan alasannya, saya ingat itu karena skripsi S1 saya tentang nagari. Yang menjadi 3.000 desa. Iya, alasannya dulu sederhana, karena ada dana Bangdes 5 juta per desa. Maka kemudian dilebur agar banyak kita dapat dana Bangdes. Ya, akibatnya nagari itu tidak lagi kuat dengan lembaga dan limbagonya. Ya, dengan kulturnya, limbago adatnya hancur. Iya, dan kita udah akui, udah sering seminar itu. Sekarang jangan-jangan
dana kebudayaan yang dijanjikan ini malah kemudian bukan memperbaiki. Dulu kan sama saya ilustrasikan dengan dana Bangdes itu untuk percepatan pembangunan nagari daerah atau desa. Ini kan hampir logikanya hampir sama. Ini juga Galodo bencana juga. Kalau enggak, untuk apa dibikin yang baru? Iya. Artinya kalau iya ada, kan misalnya harus lembaga yang punya legalitas. Kan masih tinggal buat legalitas yang ada. Iya kan? Janganlah kemudian ketika tidak suka dengan lembaga ini, buat lembaga baru. Kalau semua orang berpikir begitu, maka ketika saya tidak suka dengan Mak Kari, saya akan cari kawan baru. Tidak bisa. Itulah kemudian di Minangkabau itu duduk sameja. Termasuk dalam perda ini. Kalau ada yang belum tuntas, yuk kita dudukkan. Diparambunkan kalau kecil orang Minang. Dibawa lagi. Apa solusinya? Tadi lembaga. Ya. Nah, lembaga. Apakah misalnya jangan diformalkan, buat aja forum kebudayaan. Forum atau majelis kebudayaan. Anda. Kalau forum dia anda terikat dia. Jadi dia hanya diundang, dia enggak struktural gitu kan. Iya. Ya kayak Mak Kari relawan kebudayaan, Mak Kari kan bukan ketua yang bisa memerintah. Mak Kari itu kan kurangnya kan hanya untuk mengentang lap ya. Iya, betul. Ya, forum saja. Atau apa gitu kan yang enggak diformalkan. Tapi kalau soal uang, itu kan ya yang paling sensitif dalam hidup ini kan persoalan uang. Ya, godaan terbesar hidup ini kan uang. Uang kekuasaan. Ya, betul. Iya kan? Kan itu yang paling problem. Ini dipersyaratkan harus. Ya, contoh ada teman yang kemarin misalnya. Saya nanya, kenapa kemudian tentang kebudayaan ini tidak pelaku budaya yang diminta? Kabarnya ya ada di peraturan daerah atau pergub bahwasanya untuk jadi tenaga ahli itu harus S2. Kayak Mak Kari enggak bisa karena belum S2 kan? S2 enggak, kalau teman-teman yang enggak punya gelar tapi dia adalah pelaku budaya, dia enggak masuk dalam tenaga ahli. Tim yang membantu yang menyusun naskah akademik ini, ya. itu tidak semuanya S2. Enggak, saya mendengar teman dari teman yang pelaku budaya mengatakan salah satunya dia, kenapa tidak kamu saya ngomong? Badi Anda angku. Karena ada peraturan untuk ahli itu harus S2. Saya katakan tidak semuanya kemampuan akademik itu setara dengan pengalaman empirik dari pelaku budaya. Harus digabung. Nah, jadi kebudayaan itu kan tidak bisa dinilai dari rupiah. Dia tidak sulit menilainya. Tidak bisa dihitung secara fisik. Ya, misalnya ada doktor budaya. Ya. Dia belum tentu dia kemudian mengerti dengan sebuah, dia hanya mengerti teoritik. Saya kan orang akademik. Tapi pelaku, sehingga kemudian penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan yang bagus adalah menggabungkan kemampuan teoritik agar dia tidak terlampau menyimpang dari segi penyusunan peraturan perundang-undangan. Tetapi juga harus menimba dari pengalaman empirik. Itulah digabung. Nah, kenapa jadi masalah ini? Barangkali persoalan tidak mau menggabung atau ya, inilah kalau ini bicara Raperda, kepentingan masyarakat Sumatera Barat, yuk kita dudukkan bersama masyarakat Sumatera Barat. Ya. Saya kembali kepada terminologi dalam Undang-Undang 13 2020 tentang pasal 96 ini. Masyarakat itu dilibatkan seluruh proses. Pertanyaan kita, ketika penyusunan, adakah seminar? Adakah diskusi? Adakah ini diperambungkan di tengah orang ramai? Itu pertanyaan. Kita kalau saya nggak salah, MUI, itu sampai kita diundang dan minta diundang, itu nggak tahu sama sekali. Termasuk kabarnya Elkam atau lembaga-lembaga, termasuk budayawan-budayawan yang lain. Ya, budayawan-budayawan yang lain pun, kabarnya juga nggak ada. Sekarang pertanyaannya, kalau betul ada hearing atau dengar pendapat dengan pelaku budaya atau yang berkepentingan, yuk buka datanya, siapa yang hadir? Ya, ada daftar hadirnya waktu itu. Ya, ada. Daftar hadirnya siapa? Karena begini, ada problem di negeri ini, ketika penyusunan undang yang dianggap tidak sesuai, tidak diundang. Harusnya yang tidak sesuai itu juga diundang. Yang sesuai dengan tidak sesuai, agar ketemu titik temu. Di negeri ini, maaf saya katakan, sering kemudian yang misalnya akademisi yang cocok saja. Ya. Pelaku juga yang cocok aja. Itu nggak pas. Karena ini bukan persoalan sentimen, ini persoalan argumen. Di negeri ini sering kita mengurus negara ini sentimen, bukan dengan argumen. Itu pendekatan politik, betul? Iya. Kalau sentimen pasti politik, suka dan tidak suka. Kalau argumen, logik dan tidak logik. Ya, betul. Masuk akal atau nggak masuk akal? Ada kewarasan. Ada kewarasan.
Ya, Jadi kesimpulannya, lembaga kebudayaan yang baru itu tidak perlu ada. bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Cukuilah masalah orang Minang lah banyak, jangan tambahlah masalah leh. Nah, terima kasih. Terima kasih. Nah. Wendra. Tapi ada sebelum berakhir, Ya. bukan berarti kita menolak total Raperdari. Catatannya begini, kalau kita bisa diskusikan lagi, yuk substansinya kita diskusikan. Dan tidak harus periode Hari ini, biarlah dia diperambungkan biar sempurna. Tapi kalau dipaksakan dengan draft yang kita terima terakhir, kita tolak dengan tegas. Ya. Kalau mereka arogan, kita juga bisa arogan. Betul. Ya. Persoalan perda pemajuan kebudayaan tidak hanya persoalan apa yang tertulis di atas kertas, tapi menyangkut persoalan bagaimana pengertian tentang kebudayaan, bagaimana program-program kebudayaan ini, dan bagaimana penghargaan terhadap budaya asal Minangkabau dan Mentawai itu tetap terjaga Sebagai budaya asal. sebagai budaya asal. Kita tetap menghargai ada upaya untuk membuat ramperda atau perda pemajuan kebudayaan, tetapi kita tidak rela perda itu akan menghancurkan kebudayaan. Terima kasih banyak, sahabat Abi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.